Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu guru yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu guru selalu dalam keadaan sehat ya nak. Sudah siap kan untuk belajar Al-Islam hari ini? Materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang hukum bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah secara bahasa artinya memantul. Menurut istilah, qalqalah artinya melafalkan huruf-huruf tertentu dalam satu kalimat dengan suara memantul dari makhrajnya, karena huruf tersebut dibaca sukun atau karena berhenti. Huruf-huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu ada 5 nak. Yang pertama yaitu huruf dal, huruf jim, huruf qaf, huruf ta, dan huruf ba. Agar mudah dihafal, kita sebut hurufnya dengan kata yang pertama baju di toko, yang terdiri dari huruf ba, jim, dal, ta, dan qaf. Dan yang kedua, kita bisa membacanya dengan kata batok jadi, yang terdiri dari huruf ba, ta, qaf, jim, dan dal. Macam-macam bacaan qalqalah. Qalqalah dibagi menjadi 2 macam, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro artinya bacaan yang tidak begitu keras pantulannya. Cirinya yaitu apabila huruf-huruf qalqalah berharokat sukun asli dan berada di tengah kalimat. Contohnya seperti bacaan berikut ini. Lam yajid. Di dalam bacaan tersebut terdapat huruf qalqalah dal. Huruf dal berharokat sukun asli dan berada di tengah kalimat. Selanjutnya qalqalah kubro, artinya bacaan yang keras atau jelas pantulannya. Cirinya yaitu apabila huruf-huruf qalqalah mati karena waqaf atau berada di akhir kalimat atau ayat. Contohnya seperti bacaan berikut ini. Khalaqal insana min 'alaq. Di dalam bacaan tersebut terdapat huruf qalqalah qaf. Huruf qaf diwaqafkan atau dimatikan karena berada di akhir ayat. Quran surat Al-Alaq, yaitu surat ke-96 dalam Al-Quran, terdiri dari 19 ayat, termasuk surat Makkiyah. Kandungan surat Al-Alaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari segumpal darah. Melalui surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas, tidak merasa serba cukup, tidak melarang orang untuk sholat atau melarang orang lain untuk berbuat baik, tidak durhaka atau tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh qalqalah Quran surat Al-Alaq. Untuk bacaan Iqra disebut juga qalqalah sugro karena terdapat huruf qalqalah qaf yang berharokat sukun asli dan berada di tengah kalimat. Selanjutnya bacaan allazi khalaq dan min 'alaq disebut juga qalqalah kubro karena terdapat huruf qalqalah qaf yang diwaqafkan dan berada di akhir ayat. Kemudian pada ayat ke-6
terdapat bacaan layat gho. Bacaan tersebut disebut juga qalqalah sugro karena terdapat huruf qalqalah to yang berharokat sukun asli dan berada di tengah kalimat. Pada ayat 8 terdapat bacaan ruj'ah. Bacaan tersebut disebut juga qalqalah sugro karena terdapat huruf qalqalah jim yang berharokat sukun asli dan berada di tengah kalimat. Kemudian pada ayat 10 terdapat bacaan abdan. Bacaan tersebut disebut juga qalqalah sugro karena terdapat huruf qalqalah ba yang berharokat sukun asli dan berada di tengah kalimat. Pada ayat 12 terdapat bacaan bittaqwa. Bacaan tersebut disebut juga qalqalah sugro karena terdapat huruf qalqalah qaf yang berharokat sukun yang berada di tengah kalimat. Pada ayat 17 terdapat bacaan falyad'u. Bacaan tersebut disebut juga qalqalah sugro karena terdapat huruf qalqalah dal. Pada ayat 18 terdapat bacaan sanad'u. Bacaan tersebut disebut juga qalqalah sugro karena terdapat huruf qalqalah dal yang berharokat sukun. Kemudian pada ayat 19 terdapat bacaan wasjud. Bacaan tersebut disebut juga qalqalah sugro karena terdapat huruf qalqalah dal yang berharokat sukun. Quran Surat At-Tin, yaitu surat ke-95 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat, termasuk surat Makkiyah. Kandungan surat At-Tin. Allah mengingatkan kita untuk selalu bersyukur karena telah menciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kita diperintahkan untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu beramal sholih. Contoh qalqalah surat At-Tin. Ayat yang bergaris bawah tersebut disebut juga qalqalah sugro. Quran Surat Al-Insyirah, yaitu surat ke-94, terdiri dari 8 ayat, termasuk surat Makkiyah. Dalam surat ini diperintahkan untuk selalu berusaha dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berputus asa, karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan, pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh qalqalah Quran Surat Al-Insyirah. Pada ayat pertama terdapat bacaan laka sodrok. Bacaan tersebut disebut juga qalqalah sugro karena terdapat huruf qalqalah dal yang berharokat sukun dan berada di tengah kalimat. Kemudian pada ayat 7 dan 8 disebut juga qalqalah sugro karena terdapat huruf qalqalah ba yang berharokat sukun. Quran Surat Ad-Duha, yaitu surat ke-93, terdiri dari 11 ayat, termasuk surat Makkiyah. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk tidak sewenang-wenang kepada anak yatim dan tidak menghardik orang miskin atau peminta-minta. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Contoh qalqalah Quran Surat Ad-Duha.
Pada ayat 6 terdapat bacaan alam yajid. Bacaan tersebut disebut juga qalqalah sugro karena terdapat huruf qalqalah dal yang berharokat sukun dan berada di tengah kalimat. Kemudian pada ayat 9 terdapat bacaan fala taqhar. Bacaan tersebut disebut juga qalqalah sugro karena terdapat huruf qalqalah qaf yang berharokat sukun yang berada di tengah kalimat. Itu dia ya nak, pelajaran kita hari ini tentang qalqalah. Anak-anak sudah tahu belum apa itu qalqalah? Iya, qalqalah secara bahasa artinya memantul. Kemudian huruf qalqalah itu ada berapa sih nak? Iya, benar sekali. Huruf qalqalah ada 5, yaitu huruf ba, jim, dal, to, dan qaf, atau bisa kita sebut dengan baju di toko. Kemudian macam-macam bacaan qalqalah itu ada berapa nak? Iya, ada 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Untuk tugas anak-anak di rumah, silahkan anak-anak buka buku Al-Islamnya halaman 109 sampai dengan 111. Anak-anak kerjakan uji kompetensi, pilihan ganda, dan isian. Anak-anak cukup menulis jawaban yang benar saja di buku cetak Al-Islam. Batas pengumpulan tugas Ibu tunggu sampai hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian pelajaran kita hari ini, tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.